Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Faisal Jidan dengan NPM 2216071139 akan memaparkan artikel saya yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030 dalam penyelenggaraan haji dan umroh, dan dalam hal ini perspektif dan implikasi bagi Indonesia. Saat ini, Arab Saudi sedang menjalankan transformasi besar melalui program Saudi Vision 2030 yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor minyak dan mengembangkan sumber ekonomi baru. Salah satu sektor yang kemudian dioptimalkan adalah haji dan umroh. Yang menarik, sektor ini tidak lagi hanya dipandang sebagai kewajiban religius, tapi juga sebagai sumber ekonomi non-migas yang pertama, yang kedua yaitu alat diplomasi internasional, dan yang terakhir yaitu instrumen legitimasi politik. Transformasi ini terlihat dari berbagai kebijakan seperti peningkatan infrastruktur di Makkah dan Madinah, digitalisasi layanan visa, hingga peningkatan kapasitas jamaah. Indonesia sebagai negara pengirim jamaah terbesar di dunia menjadi mitra strategis dalam kebijakan ini. Dalam perspektif kebijakan luar negeri, Saudi Vision 2030 menunjukkan bahwa Arab Saudi memanfaatkan haji dan umroh sebagai bagian dari strategi nasionalnya. Kebijakan ini memiliki beberapa instrumen utama. Yang pertama yaitu instrumen ekonomi, yaitu menjadikan haji dan umroh sebagai sumber devisa melalui pariwisata religius. Yang kedua yaitu instrumen diplomasi, di mana pengelolaan haji digunakan untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara muslim termasuk Indonesia dalam hal ini. Yang ketiga yaitu instrumen legitimasi politik, yaitu memperkuat posisi Arab Saudi sebagai penjaga dua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah. Dan yang keempat yaitu soft power, membangun citra global sebagai negara Islam yang modern dan progresif. Dengan kata lain, haji dan umroh telah berkembang dari sekadar ibadah menjadi alat strategis dalam politik internasional Arab Saudi. Selanjutnya masuk ke dalam analisis teoritis. Secara teoritis, kebijakan ini dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan utama. Yang pertama, kepentingan nasional atau national interest. Menurut Hans Morgenthau, Arab Saudi berusaha menjaga stabilitas domestik, kedaulatan atas dua kota suci yaitu Makkah dan Madinah, serta menciptakan sumber pendapatan baru. Yang kedua yaitu dampak kebijakan luar negeri. Kebijakan Saudi terbukti memiliki dampak langsung terhadap Indonesia, seperti yang pertama, pembatasan haji saat COVID-19, yang kemudian penyesuaian standar kesehatan, dan yang terakhir yaitu serta pengaturan kuota jamaah. Artinya, kebijakan ini tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga memiliki efek internasional yang signifikan. Yang ketiga yaitu soft power dan diplomasi religius. Arab Saudi kini menggunakan haji dan umroh untuk membangun kedekatan emosional dan cultural dengan dunia Islam, termasuk melalui peningkatan fasilitas dan program-program pelayanan jamaah. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam identifikasi dan evaluasi kebijakan. Dari hasil analisis, kebijakan ini memiliki dua sisi utama, yaitu dampak positif dan tantangan. Yang pertama masuk ke dampak positif. Ada beberapa poin yang dapat saya jelaskan. Yang pertama yaitu meningkatnya efisiensi dan kualitas layanan haji. Kemudian bertambahnya jumlah jamaah. Selanjutnya diversifikasi ekonomi non-migas. Kemudian penguatan posisi global Arab Saudi. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pengalaman jamaah melalui digitalisasi. Selanjutnya masuk ke dalam tantangan. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama yaitu ketergantungan Indonesia terhadap kebijakan Saudi, terutama dalam kuota. Selanjutnya yaitu adanya asimetri kekuasaan dalam hubungan bilateral. Kemudian ada dampak besar saat krisis, seperti pandemi tadi. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan adaptasi kebijakan domestik Indonesia. Secara keseluruhan, kebijakan ini berhasil bagi Arab Saudi, tetapi menciptakan ketergantungan bagi negara lain, khususnya Indonesia. Selanjutnya untuk rekomendasi kebijakan dari perspektif Arab Saudi. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu optimalisasi diplomasi haji sebagai soft power dengan meningkatkan kualitas layanan dan akses jamaah internasional. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam penentuan kuota dan regulasi.
Yang ketiga yaitu penguatan kerjasama bilateral khususnya dengan Indonesia sebagai mitra utama. Dan yang keempat yaitu fleksibilitas kebijakan dalam situasi krisis agar dampaknya tidak terlalu besar bagi negara pengirim jamaah. Yang kelima, pengembangan standar global berbasis teknologi seperti digitalisasi layanan dan manajemen jamaah. Rekomendasi ini penting agar Arab Saudi tidak hanya kuat secara domestik tetapi juga mampu menjaga hubungan internasional secara strategis. Sebagai kesimpulan, Saudi Vision 2030 telah mengubah wajah kebijakan haji dan umroh dari yang sebelumnya religius, kini bertambah menjadi ekonomi, politik, dan diplomatik. Arab Saudi berhasil memanfaatkan sektor ini untuk memperkuat posisi globalnya. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menciptakan ketergantungan dan ketimpangan hubungan, terutama bagi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan yang lebih kolaboratif agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang lebih seimbang bagi semua pihak. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.